Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Siti Destiani. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pokok pemikiran dari tokoh sastra Indonesia, yakni Syahid Muhammad, dari setiap karyanya. Nah, sebelum membahas tentang karya-karya serta pokok pemikirannya, kita harus mengenal dulu siapa itu Syahid Muhammad. Syahid Muhammad atau akrab dipanggil dengan nama Inggris yang memiliki nama pena Eleftheria Word. Eleftheria berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebebasan, dan word yaitu dalam bahasa Inggris yang berarti kata-kata. Syahid Muhammad ini adalah pengarang asal Bandung, kelahiran 1 November 1990. Syahid Muhammad sudah senang menulis sejak dirinya di bangku sekolah menengah pertama. Berawal dari dirinya menonton film Ada Apa Dengan Cinta dan membaca buku Sudirman-Jaya berjudul Aku. Dalam inspirasinya menulis puisi. Namun, Syahid harus berhenti dari hal terus menulis karena tidak adanya dukungan dari kedua orang tua dan lingkungannya yang karena merasa masih tabu gitu tentang laki-laki yang gemar atau suka menulis cerita, menulis puisi dan semacamnya yang dianggap seperti perempuan dan ke arah feminin seperti itu. Tahun 2008, Syahid ini pun jatuh cinta pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Karena Syahid menyukai bagaimana cara Andrea dalam menentukan atau menyampaikan isi cerita, budaya, perasaan, dan pesan yang ingin disampaikannya. Setelah beberapa tahun, dirinya memutuskan untuk menulis kembali, untuk aktif kembali dengan menulis di Blogspot, WordPress yang hanya bertahan beberapa bulan karena adanya beberapa alasan yang membuatnya memutuskan untuk berhenti kembali. Setelah menghilang sekitar belasan tahun dari dunia tulis menulis, sekitar tahun 2015, Syahid ini kembali terdorong untuk menulis kembali dengan gagasan dan perasaan dalam berbagai media, salah satunya dalam media Tumblr. Karena dirinya mengalami berbagai tekanan yang cukup tinggi. Seiring berjalannya waktu, Syahid Muhammad dipertemukan dengan Stephanie Bella dalam media Tumblr. Kesukaan mereka terhadap bait-bait kata, terutama pada cara penulisan, bahasa satu sama lain, yang membuat mereka saling tertarik. Walaupun seirama terhadap paham tulisan, Bella ataupun Syahid ini tetap menghargai jenis karakter tulisan masing-masing. Dari sinilah adanya kesempatan khususnya untuk Syahid Muhammad ini mengajak Stephanie Bella untuk berkolaborasi menciptakan karya pertamanya yang disetujui oleh Stephanie Bella ini. Jadi pada tahun 2017 terciptalah buku Kala yang diterbitkan oleh Guardian Media Tama, penerbit asal Yogyakarta. Syahid Muhammad sudah sering diundang ke berbagai seminar, baik secara formal maupun sebatas diskusi, untuk membedah karyanya serta sudut pandangnya dalam membuat suatu karya. Syahid Muhammad juga dapat diajak berdiskusi atau sekedar ngobrol santai untuk saling berbagi kisah di laman media sosialnya, khususnya di Twitter dan di Instagram. Terlepas dari itu, inspirasinya dalam menulis karya-karyanya ini karena dirinya banyak membaca, meneliti, terus jalan-jalan ataupun hanya sekedar nongkrong untuk bertemu banyak orang melalui perbincangan-perbincangan yang syarat sekali dengan makna dan pembelajaran dari cerita-cerita kehidupan. Sekarang, Syahid Muhammad atau biasa dipanggil dengan nama Iqlid atau dengan nama pena Eleftheria Word sudah memiliki 8 buku yang diterbitkan. Di antaranya ada Kala, Amor Hati, Egosentris, Paradigma, Sada, 25 Jam, Kamu Gak Sendiri, dan Duduk Dulu. Dan ada buku digital yang dikeluarkan Syahid ini yang dapat diakses secara terbatas berjudul Rehat Dulu. Dari ke-8 buku ini ada 2 yang rangkaian ceritanya itu berlanjut atau disebut dengan
antologi, yakni Kala dan Amorpati, yang merupakan hasil kolaborasi dari Syahid dan Stephanie Bella. Selanjutnya saya akan membacakan isi cerita dari ke-8 novel karya Syahid Muhammad. Kala mengisahkan dua sudut pandang dari tokoh Saka dan Lara yang sama-sama menyimpan luka serta trauma masa lalu dalam ingatan mereka dan tidak ingin mereka bagikan kepada siapapun. Namun semesta mempertemukan mereka di suatu komunitas mulus dan progaper, sehingga terjalin hubungan antara Saka dan Lara yang saling buka diri namun juga memberikan tempat karma memihaknya. Saka sebagai seorang yang terbiasa meninggalkan, sedangkan Lara sebagai seorang yang terbiasa ditinggalkan. Akibat trauma masa lalu yang dibawa Lara dan keegoisan Saka membuat hubungannya terjalin oleh mereka retak hingga waktu membuat jalinan komunikasi mereka menjauh saling melupakan. Dan kembali pada titik menerima satu sama lain bahwa semesta memang telah mempersiapkan hal ini untuk memberikan mereka pelajaran dari arti kehilangan. Pati adalah kelanjutan cerita dari novel sebelumnya, yakni Kala. Setelah Saka dan Lara memutuskan untuk tidak saling memberikan kabar, untuk saling melupakan dan merasakan pembelajaran dari arti kehilangan, lagi-lagi semesta membuat keduanya bertemu kembali dengan segala kejutan tidak terduga di tempat yang dulu selalu jadi pelarian Saka, yakni Yogyakarta. Setiap kali menghindari masalah atau kebosanan yang dulu selalu dipermasalahkan oleh Lara. Pada akhirnya kisah serta permasalahan yang belum terselesaikan karena ego masing-masing membawa mereka menemukan titik temu untuk belajar ikhlas atas penerimaan serta keputusan mengakui kesalahan, membangkitkan harapan baru dari keduanya untuk kembali bersama dan mengejar impian masing-masing yang layak diperjuangkan. Mengisahkan persahabatan 3 orang di dunia perkuliahan psikologi, yakni Fana, Fatih, dan Saka, mengangkat tema fenomena sosial yang terjadi serta masalah mental. Fatih yang merupakan sosok introvert dengan segudang kecemasan dengan lingkungan sekitarnya, karena pemikiran yang kritis kerap kali mengutarakan hal yang tidak wajar, membuat teman-temannya malah mengasingkan dirinya serta seringkali mencemoohnya. Lalu tokoh Fana yang hidupnya dari kecil hingga lulus universitas dikendalikan kedua orang tuanya, sehingga tidak ada celah untuk dirinya mendapatkan kebebasan berpendapat atau mengambil keputusan di depan kedua orang tuanya. Dan terakhir tokoh yang namanya sudah pernah ada dalam novel sebelumnya, yakni Saka. Cukup menarik karena di buku ini akhirnya memperlihatkan masa lalu Saka sebelum mengenal Lara dalam novel Kala dan Amorpati, sekaligus jawaban apa yang selama ini terjadi pada sosoknya dahulu, sehingga Saka menjadi anak yang sangat easygoing, terlihat cuek tapi ternyata sangat peduli, selalu menghindari masalah dengan bepergian dan cukup temperamental. Mengisahkan tentang tokoh utama bernama Rana, laki-laki misterius yang memiliki kepribadian yang terkesan egois karena selalu membenarkan jalan pikirannya sendiri dan memiliki hobi pada seni lukis dan menggambar. Namun di balik itu semua, dirinya ternyata memiliki dissociative identity disorder atau yang bisa disebut dengan kepribadian ganda dari sosok ibunya yang menjadikannya sulit dipahami karakternya. Lalu adanya tokoh Anya yang menyukai dunia sastra seperti puisi. Rana dan Anya dipertemukan dengan sangat baik karena keduanya memiliki kecocokan antara tulisan dan lukisan. Lalu ada tokoh Aldo, teman Rana dan Anya yang nantinya membantu Anya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Rana. Lalu adanya tokoh Velma yang membantu permasalahan yang terjadi dengan mempertemukan tokoh Ikrar yang tidak lain adalah saudara dari Rana yang telah terpisah lama. Ada adalah karya berbentuk prosa yang apik dikembangkan oleh si pengarang yang mengisahkan perjalanan cinta dari si pengarang yang bertemu dengan kekasihnya hingga menjalin hubungan. Namun perjalanan cinta yang terjalin tidak seindah kisah yang diinginkan, melainkan kisah penuh konflik. Selain kisah cinta serta konflik yang terjadi, dalam cerita ini pun pengarang menceritakan hubungan dirinya dengan Tuhannya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup menjelaskan bahwa tokoh dalam cerita ini sangat religius. Hubungan yang terjalin akhirnya selesai karena adanya perbedaan pandangan dari keduanya. 25 Jam adalah novel kolaborasi ketiga dari Syahid Muhammad dengan Stephanie Bella, mengisahkan tentang persoalan hidup dan hubungan antara anak dengan orang tuanya, melalui tokoh Abimana dan Azela yang tidak bersinggungan cerita dan memiliki persoalan hidup yang berbeda, tapi pada akhirnya mereka dipertemukan untuk saling memberikan jawaban atas pelarian yang mereka lakukan masing-masing. Mereka memberikan penyembuhan pada duka yang mendalam serta luka yang belum sempat termaafkan dari serangkaian peristiwa. Isi cerita dari 25 Jam ini begitu dekat dengan persoalan masalah yang biasa dialami antara anak dan orang tuanya, sehingga pembaca akan dibawa pada pemikiran untuk memperbaiki kerenggangan hubungan keduanya. Kamu Gak Sendiri adalah buku bergenre self-improvement atau pengembangan diri yang diangkat dari pengalaman Syahid Muhammad sendiri yang pernah mengalami serangan panik, gangguan kecemasan yang biasa disebut dengan generalized anxiety disorder. Sampai pada titik kecenderungan gangguan tersebut tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, membuat Syahid Muhammad pernah mencari sendiri tentang hal yang terjadi pada dirinya atau biasa disebut dengan self-diagnosis. Dalam novel ini, pembaca akan dibawa merasakan setiap peristiwa yang dialami pengarang atau peristiwa yang serupa yang pernah pembaca alami, dengan banyaknya pesan moral, renungan, hingga pengetahuan mengenai kesehatan mental seperti generalized anxiety disorder, inner child, isu sosial, dan lainnya. Buku yang dirancang dengan beberapa sub yang mengekspresikan pengalaman si pengarang sendiri lewat dialog-dialog yang begitu dalam, akibat sulitnya melawan segala rasa sakit yang selama ini dipendamnya. Novel Duduk Dua adalah novel yang berbentuk prosa, yang dimana mengajak diri kita, pembaca, untuk tidak lupa untuk duduk sejenak dan kembali menjadi manusia seutuhnya, istirahat dari rumitnya dunia, memahami serta merenungkan banyak hal yang dirasa tidak baik-baik saja, nikmati segala kejutan dalam hidup, baik itu sedih maupun senang, enak maupun tidak enak, dan diajak menerima segala rasa yang ada dalam kehidupan dan dirinya. Muhammad dalam menciptakan karya-karyanya memang berfokus pada kesehatan mental dan isu sosial atau fenomena sosial yang terjadi. Alasan dirinya selain untuk memperkenalkan beberapa kecenderungan tentang gangguan mental atau masalah mental ini akibat dari tekanan sosial dan semacamnya kepada banyak orang yang membaca karyanya. Alasan lainnya karena dirinya di tahun 2014 pernah mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan
yang membuat dirinya merasa perlu untuk menulis banyak hal karena tidak tahu bagaimana cara menyampaikan yang dirasakan atau yang dirasakan orang lain di luar sana yang memiliki kecenderungan dengan kondisi yang sama dengannya, yang sangat membutuhkan perhatian serta bantuan dari orang lain. Karena Syahid Muhammad sangat paham dan sadar tidak semua orang dapat memiliki kemampuan untuk mengerti ataupun sekedar mendengarkan keadaan orang lain. Lalu tentang kesehatan mental yang masih kurangnya pemahaman yang dapat dimengerti oleh beberapa lapisan masyarakat, sehingga ada saja gitu yang menganggap masalah tersebut akibat dari kurangnya iman seseorang. Ada dalam penggalan kalimat dari buku Syahid Muhammad yang berjudul Paradigma yang tersampaikan dalam salah satu tanggapan dosen dari tokoh Rana. Dari hal inilah pemikiran pengarang yang ingin menyampaikan dari setiap novelnya ini dengan adanya hubungan pertemanan yang kuat seperti pada novel egosentris, paradigma, dan lain-lainnya. Lalu penerimaan diri sendiri dalam menyembuhkan setiap peranan negatif yang selalu meninggalkan hikmah. Lalu pendewasaan untuk berhenti menyalahkan serta mencintai diri sendiri yang bisa tergambarkan dalam novel Kamu Gak Sendiri. Terus lalu penyelesaian masalah serta kesalahpahaman dalam hubungan baik percintaan maupun dalam hubungan kekeluargaan yang dapat ditemukan dalam novel Amor Fati, lalu 25 Jam, dan lainnya. Yang itu adalah menghargai seseorang, karena apabila telah kehilangan akan tahu bagaimana rasanya. Nah teman-teman, bisa kita menarik kesimpulan dari uraian secara keseluruhan tentang pokok pemikiran yang ingin disampaikan dari segala peranan hubungan pada kesehatan mental dan isu sosial, lalu juga adanya dengan hubungan pertemanan yang menguatkan, lalu menerima serta menyembuhkan diri sendiri, terus lalu pendewasaan untuk berhenti menyalahkan serta mencintai diri sendiri, lalu penyelesaian masalah serta kesalahpahaman baik dalam percintaan ataupun dalam hubungan keluarga, dan menghargai seseorang. Ya, yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.